Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 2 melalui video pembelajaran. Kita masuk pada tema 2, subtema 4, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, dan PB6. Hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2020. Bersama tim kelas 2, Bu Sarmini di kelas 2A, Bu Samsia kelas 2B, Bu Nurul di kelas 2C, Bu Ririn di kelas 2D, Bu Paula di kelas 2E di SD 013 Balikpapan Selatan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran tematik pada hari ini. Hari ini kita masuk pada subtema 4, bermain di rumah wisata. Pada PB1, ayo mengamati. Beni bersama teman-teman sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Ayo amati gambar dengan cermat, kira-kira apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, betul, Beni dan teman-teman bermain layang-layang di pantai pada saat berwisata bersama dari sekolah. Perhatikan halaman 174 dan 175 sesuai slide. Ayo membaca. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Perhatikan ya. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, Ben. Bagaimana hasilnya, Siti? Bagaimana kalau kita coba bersama ya? Wah, ide yang bagus, Sit. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang akan diterima Beni? Yuk kita buktikan. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Artinya 6 layang-layang tadi hanya aku berikan kepadamu, Ben. Jadi tetap kamu memperoleh 6 layang-layang. Oh, kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya? Ya, benar. Jadi apapun bilangan, jika dibagikan dengan angka 1, maka hasilnya tetap bilangan tersebut. Ayo kita berlatih di halaman 175 dan halaman 176. Nomor 1. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang diperoleh Beni? Ya, karena 5 layang-layang diberikan hanya kepada Beni saja, maka kalimat matematikanya adalah 5 dibagi 1 hasilnya 5. Atau bilangan apapun yang dibagikan dengan 1, maka hasilnya tetap bilangan tersebut. Untuk nomor 2 sampai 5, maka anak-anak kerjakan bersama ayah bunda di rumah sebagai bentuk pengayaan ya. Perhatikan halaman 176 dan 177, Ibu ajak kalian membaca kembali ya. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Ada satu lagi yang aku temukan, Ben. Wah, hebat. Apakah itu, Siti? Nah, begini. Tadi kan Beni punya 6 layang-layang tuh. 6 layang-layang itu kita bagikan ya ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang akan kami peroleh masing-masing, Ben? 6 bagi 6 sama dengan 1. Masing-masing berarti mendapat 1 dong layang-layang. Benar sekali, Ben. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat. Jadi, kalau 6 dibagi 6 hasilnya 1 ya. Kalau 7 dibagi 7 hasilnya 1 juga. Wah, aku baru tahu, Sit. Makasih ya.
Anak-anak, perhatikan untuk halaman 178. Ayo kita berlatih. Nomor 1. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing ponakannya? Karena 7 gulung dibagi 7 keponakan, maka setiap keponakan mendapat 1 gulung benang. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 dikerjakan sebagai pengayaan di rumah ya. PB2 halaman 184 dan 185, perhatikan bacaan tentang Istana Pasir. Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat. Bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Kedua, tetes istana pasir, di mana pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ayo menulis, buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Anak-anak, dalam pengertian membuat pertanyaan adalah anak-anak membuat pertanyaan yang jawabannya sudah terdapat di dalam teks Istana Pasir. Ibu berikan contoh 1 ya. Apa yang dimaksud dengan istana pasir? Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, anak-anak berlatih sendiri di rumah ya. Perhatikan halaman 189 dan 190. Ayo membaca tentang kebersihan lingkungan pantai. Dayu dan Lani, apakah itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benar itu Dayu, tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, ada aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai. Yang pertama, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Bagus. Yang kedua apa lagi? Bu, mau nanya, boleh nggak? Kalau aturan di rumah bagaimana dong, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah itu, kita akan bermain domba serigala. Kita masuk pada PB3, perhatikan halaman 199. Ayo membaca. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Begini Ben, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyaknya jenis pasir, yaitu ada 2 jenis pasir. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Atau bahasa matematikanya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Perhatikan halaman 200 dan 201. Ayo berlatih. Nomor 1, perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembeliannya? Apabila banyak tiap pembeliannya sama, kita jawab bersama-sama ya. Karena ada 60 buah dan 5 kali berturut-turut dikirim, maka
Kalimat matematikanya adalah 60 dibagi 5 sama dengan 12. Artinya setiap kali pengiriman terdapat 12 buah ayunan. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 dikerjakan sebagai bentuk pengayaan di rumah bersama ayah bunda. Perhatikan halaman 202 dan 203. Ayo membaca kalimat matematika. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, perhatikan ya. Caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperolehlah hasil. Coba perhatikan kalimat matematikanya pada halaman 203. 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Artinya 8 diperoleh dari hasil 72 dibagi 9. Setelah itu 8 dibagi 2 pada angka yang terakhir. Akhirnya mendapat nilai 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 yang hasilnya adalah 4, sehingga ada 4 ayunan dalam setiap barisnya. Mudah bukan? Kita masuk pada PB4, perhatikan halaman 209 dan 210 ya anak-anak. Ayo amati. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga. Ayo kita berlatih pada halaman 210. Nomor 1. 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 2, 15 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. 22 dibagi 11 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 50 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Yang terakhir, 32 dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 diperoleh dari angka 32 dibagi 4. Kemudian 8 bagi 2, 2 diperoleh pada soal yang terakhir di angka 2. Dan akhirnya mendapat 8 dibagi 2 sama dengan 4. Mudah bukan cara pembagian dengan menggunakan 3 bilangan? Masuk PB5, halaman 211, perhatikan gambar ya. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Kita lanjut untuk halaman 212 dan 213. Kita jawab bersama-sama ya. Apa nama permainan yang dilakukan oleh Benny? Ya, permainan bola tangan. Apa alat yang digunakan dalam permainan? Yaitu bola. Apa alat lain yang bisa digunakan? Selain bola, kita juga bisa menggunakan balon. 4. Mengapa mereka menang? Mereka menang karena mereka bermain secara tertib dan sesuai dengan aturan dan penuh semangat.
Bagaimana aturan dalam permainan itu? Yang pertama, boleh menangkap, memberhentikan bola menggunakan tangan, dengkul, siku, dan kaki. Kemudian, bola bisa ditahan selama atau sebanyak 3 kali dan selama 3 detik. Setelah itu, bola harus diserahkan atau diberikan kepada orang lain atau bisa saja dengan cara dipantulkan. Kita masuk pada PB 6 atau PB terakhir, yaitu halaman 219. 220, anak-anak, ibu mengajak untuk membaca, yaitu menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaiki gajah. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menekuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkatkan kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ayo kita diskusi. Ibu mengajak kalian untuk mencari arti kata yang ada pada kolom di halaman 220. Menunggangi artinya menaiki. Sewa artinya meminjam barang dengan cara berbayar. Pemandu artinya petunjuk jalan. Menekuk artinya membungkukkan badan ke arah tanah. Aba-aba artinya memberi perintah. Ayo kita buat kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Menunggangi, Beni menunggangi gajah. Sewa, Beni dan teman-teman membayar sewa untuk naik gajah. 3. Pemandu, Beni menaiki gajah dibantu oleh pemandu. 4. Menekuk, gajah menekukkan badannya ke arah tanah. Aba-aba, pemandu memberikan aba-aba kepada gajah agar gajah berdiri dengan cara menepukkan kakinya ke punggung gajah. Lanjut pada halaman 223 dan 224. Ayo berlatih, tapi sebelumnya ayo kita perhatikan dulu wacana yang ada pada teks bacaan. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa ya? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Selanjutnya halaman 226. Perhatikan teks bacaan tentang kalimat matematika. Beni, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang hanya ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang ya? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan cara membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 adalah jumlah hewan yang ada di kebun binatang, yaitu kijang, dan 4 adalah jumlah kandang. Jadi 48 dibagi 4 sama dengan 12, sehingga kita ketahui bahwa banyaknya kijang di dalam setiap kandang adalah 12 ekor. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anak buatlah sebuah video pembelajaran tentang kalimat matematika
yang ada pada halaman 226 dan 227, nomor 1 sampai nomor 10. Tetapi anak-anak jangan takut ya, Ibu akan memberikan contoh 1 pada nomor 1. Sehingga selanjutnya anak-anak hanya membuat video mulai dari nomor 2 sampai nomor 10 saja. Nomor 1 perhatikan ya, 16 bagi 8 bagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 di angka pertama merupakan hasil dari 16 dibagi 8. 2 di angka yang terakhir merupakan soal yang berada pada bagian terakhir, sehingga 2 bagi 2 hasilnya 1. Selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 adalah tugas anak-anak membuat video pembelajaran menggunakan bahasa matematika dengan penjabaran pembagian. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran dari pertama sampai terakhir. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar dari rumah, dan selalu semangat sehingga meningkatkan imun tubuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.